racunnya meskipun bakterinya sudah mati. Untuk karakteristiknya sendiri ini, toksin ini dapat labil ataupun stabil pada suhu panas. Bakteri ini aktif walaupun bukan sel hidup dan berpotensi untuk meracuni. Gejalanya itu cepat sekitar kurang lebih 30 menit setelah mengonsumsi makanan tersebut. Pada jenis toksik eksterotoksin ini menyebabkan gejala sakit perut. Nah, sedangkan neurotoksin ini menyebabkan gejala neurologis atau gejala pada sistem saraf. Untuk jenis foodborne illness ini ada yang saya ambil salah satu contohnya adalah Staphylococcus intoxicasi dengan Saya karakteristik putus sebentar. Najma bisa kameranya majuan lagi nggak? Itu dahinya aja, saya ngeliat dahinya doang nih. Ya, baik, sebentar, Bu. Ya. Ya, gimana, Bu? Sudah, Bu? Nah, lagi tadi munduran. Bisa nggak? Nah, ya. Sudah, Bu? Oke. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan ya, Bu. Untuk Staphylococcus intoksin ini ada enterotoksin. Ini stabil terhadap suhu panas dan juga tahan pada suhu dingin. Waktu inkubasinya itu pendek sekitar 1-8 jam, terkadang hanya dalam waktu 30 menit setelah mengonsumsi makanan. Gejalanya itu seperti kram, diare, demam, dan 3,5 mikrogram toksin dapat menimbulkan foodborne illness pada 150 orang lebih. Lalu ada yang ketiga, ini ada food toxicoinfection. Sebagian besar keracunan makanan disebabkan oleh bakteri patogen seperti fungi, virus, dan parasit. Untuk karakteristiknya sendiri ini, pada karakteristiknya bakteri ini penyebab foodborne toxic infection ini terdapat dua, yaitu bakteri membentuk spora. Bakteri ini membentuk spora dengan mengonsumsi sel vegetatif karena sel-sel vegetatif ini sifatnya tidak memperbanyak diri pada sel cerna, tetapi dia melakukan sporulasi dan mengeluarkan toksin. Untuk kelompok bakteri yang kedua ini merupakan kelompok gram negatif, yaitu bakteri yang mengonsumsi sejumlah sel hidup. Sifatnya ini cepat memperbanyak diri pada sel cerna, kemudian selnya ini dapat mati tetapi toksinnya sudah dihasilkan. Lalu gejala yang ditimbulkan ini muntah hingga mata kunang-kunang. Lalu toksin dari kedua kelompok bakteri tersebut menyebabkan gastroenteritis atau peradangan pada dinding saluran pencernaan seperti usus dan lambung. Untuk jenis foodborne illness-nya sendiri ini ada gastroenteritis disebabkan oleh bakteri Cereus dan penyakit kolera yang disebabkan oleh Vibrio cholerae dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab foodborne disease. Yang pertama itu ada penyebabnya yaitu bakteri. Menurut WHO, bakteri Campylobacter jejuni ini yang paling banyak menginfeksi jutaan orang setiap tahunnya. Dia ini memasuki jenis bakteri gram negatif yang hidupnya pada saluran pencernaan hewan berdarah panas. Dan makanan yang berasal dari hewan seperti ayam, telur, daging, babi, susu, dan produk-produknya yang dimasak tidak bersih dan tidak matang. Untuk gejala sendiri itu bisa demam hingga feses berdarah disertai lendir. Untuk masa inkubasinya 2-5 hari setelah konsumsi makanan tersebut. Lalu bakteri yang kedua ini ada Salmonella sp. Dia hidup pada usus hewan di suhu 5-42 derajat Celcius dan bakteri ini akan mati bila dipanaskan sampai suhu di atas 70 derajat Celcius. Bakteri ini ditularkan melalui pangan asal ternak seperti daging sapi, daging unggas, telur, susu dengan hasil produknya seperti es krim, keju, dan lain-lain, serta makanan yang dimasak tidak setengah matang. Lalu untuk masa terinfeksinya itu 7-28 hari, tetapi rata-rata orang terinfeksi setelah 14 hari. Dengan gejala pusing, diare, mual muntah, hingga tifoid atau demam tinggi terus-menerus. Lalu bakteri yang ketiga ada Escherichia coli atau yang sering kita sebut E. coli.
Bakteri ini hidup dalam usus manusia dan hewan, ditularkannya melalui jalur fekal oral, yaitu bakteri dari feses atau kotoran manusia yang masuk ke dalam mulut dan mengkontaminasi dan hingga menyebabkan sakit. Kontaminasi bakteri ini melalui air maupun makanan dengan masa infeksi 3-9 hari setelah mengonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi, dengan gejala diare berdarah, muntah, nyeri abdomen, dan kram perut. Lalu, faktor penyebab foodborne disease di sini ada virus juga. Salah satunya adalah virus norovirus, yang merupakan kelompok virus RNA, ditularkan melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi makanan mentah, air, dan juga makanan seafood yang sudah terkontaminasi. Dengan masa terinfeksi 1 sampai dengan 3 hari, dengan rata-rata orang itu terinfeksi pada waktu 2 hari, dengan gejala diare, muntah, mual, hingga sakit di seluruh tubuh seperti pegal-pegal. Lalu selanjutnya ini ada penyebabnya dari parasit. Yang pertama ini Echinococcus spp atau Taenia spp, yang di sini adalah Echinococcus spp. Ini merupakan gambarnya, dan ini Taenia spp atau yang sering kita kenal itu cacing pita, yang menginfeksi manusia melalui makanan atau kontak langsung dengan hewan yang sudah terinfeksi oleh parasit tersebut. Lalu yang kedua ada Ascaris atau cacing gelang, dan juga ada Cryptosporidium, ini gambarnya. Dia ini memasuki rantai makanan melalui air atau tanah yang dapat mencemari produk segar seperti daging. Lalu penyebab yang terakhir ini ada dari bahan kimia. Yang pertama itu bisa dari racun alami dari tumbuhan yang mengandung racun. Paparannya itu jangka panjang, dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh hingga menyebabkan kanker. Contohnya itu bisa dari racun yang berjamur dan juga singkong yang beracun. Lalu yang kedua ada logam berat. Logam berat ini bisa mengontaminasi pangan, terutama melalui pencemaran air dan tanah. Bisa menyebabkan kerusakan saraf dan ginjal. Contohnya ini ada timbal dan merkuri. Lalu di sini ada perbedaan dari infeksi dan intosivitas. Kemudian di sini ada tabel perbedaan mulai dari waktu inkubasinya atau waktu terinfeksinya ini. Infeksi diukur dalam beberapa hari, sedangkan ini intosikasi itu dalam menit ataupun jam terjadinya lebih cepat. Lalu pada jenis gejalanya, lihat dari tabel, gejala antara infeksi dan intosikasi itu hampir sama, cuma yang membedakan secara signifikan pada intosikasi ini disertai perubahan indera perasa seperti sentuhan dan pergerakan otot. Misalkan lemas, kaku otot, gatal di bagian wajah, panas hingga memerah. Lalu dapat dilihat pada jenis mikroorganismenya, penyebab penyakit ini. Pada infeksi penyakit akibat pangan ini terdapat bakteri yang menyebabkan infeksi maupun bakteri yang menyebabkan infeksi dengan perantara toksin atau racun. Sedangkan intoksikasi ini itu hanya bakteri saja tanpa perantara toksin. Lalu di sini ada upaya pencegahan foodborne disease. Yang pertama itu dari pencegahan kontaminasi bahan pangan. Penerapan proses penanganan bahan pangan yang sesuai seperti penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points. HCP ini merupakan analisis hazard atau analisis bahaya untuk sistem pengendalian keamanan pangan. Lalu memasak menggunakan suhu yang tinggi di atas 80 derajat Celcius, menjaga kualitas air, mencuci bersih bahan makanan dengan air yang mengalir. Lalu apabila terdapat produk yang disimpan di lemari es kemudian dikeluarkan, sebaiknya itu jangan dimasukkan lagi ke dalam lemari pendingin karena dapat menyebabkan terjadinya tumbuh bakteri patogen. Lalu memastikan peralatan masak dalam keadaan bersih dan tidak terkontaminasi. Lalu di sini upaya pencegahannya ada personal hygiene, yaitu penerapan kebersihan diri. Yang pertama itu kebersihan perorangan ini merupakan suatu cara kita merawat diri yang tujuannya untuk memelihara kesehatan. Praktek personal hygiene ini bisa meliputi mencuci tangan dengan sabun, mencuci piring untuk mencegah adanya kotoran dan bakteri yang menempel pada piring, lalu membuang beberapa bagian makanan yang rusak atau yang sudah busuk untuk menjaga keutuhan makanan secara keseluruhan. Itu saya pemaparan materi dari saya. Ini merupakan daftar pustaka yang saya
yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Azmi. Oke, di sini saya lanjutkan materi saya yaitu mikroorganisme pada tempe. Bisa di next. Nah, di sini ada jenis-jenis mikroorganisme yang ada pada tempe. Jadi jenisnya itu ada dua. Ada pertama Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Nah, perbedaannya itu kalau Rhizopus oryzae pertumbuhannya lebih cepat. Kalau misalnya Rhizopus oligosporus itu lebih lambat. Nah, terus dari tekstur tempenya Rhizopus oryzae biasanya lebih keras dan padat. Kalau Rhizopus oligosporus itu lebih lunak dan berongga. Terus untuk rasa tempe biasanya Rhizopus oryzae dia lebih pahit, kalau Rhizopus oligosporus dia lebih gurih. Dan untuk produksi enzimnya, Rhizopus oryzae biasanya lebih banyak menggunakan enzim amilase. Kalau Rhizopus oligosporus biasanya lebih banyak mengandung enzim protease. Lanjut. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae adalah jamur yang tumbuh di dalam tempe. Kelangsungan hidup jamur ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama di sini ada faktor biologis, yang dimana ada kemampuan adaptasi. Rhizopus oryzae memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan tempe. Jamur ini dapat tumbuh pada substrat kedelai yang difermentasi, yang memiliki pH rendah dan kaya akan nutrisi. Selanjutnya ada ketahanan terhadap stres. Rhizopus oryzae tahan terhadap berbagai kondisi stres yang dapat terjadi selama fermentasi tempe, seperti suhu tinggi dan perubahan pH. Kemudian ada kemampuan reproduksi. Jadi Rhizopus oryzae memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi. Jamur ini dapat menghasilkan spora dalam jumlah besar yang memungkinkannya untuk menyebar dengan mudah dan cepat di seluruh permukaan tempe. Lanjut. Yang kedua di sini ada faktor lingkungan. Nah, dari faktor lingkungan ini ada suhu. Nah, Rhizopus oryzae tumbuh optimal pada suhu 25-30 derajat Celcius. Suhu fermentasi tempe yang ideal tuh 30-35 derajat Celcius yang mendukung pertumbuhan jamur ini. Lalu ada kelembapan. Nah, Rhizopus oryzae membutuhkan kelembapan yang tinggi untuk tumbuh. Tempe memiliki kadar air yang tinggi, yaitu sekitar 60-70%, yang menyediakan kondisi ideal untuk pertumbuhan jamur ini. Selanjutnya ada pH. Di sini tempe memiliki pH rendah, sekitar 4,5-5,5, yang optimal untuk pertumbuhan Rhizopus oryzae. Lanjut ada ketersediaan nutrisi. Di sini tempe kaya akan nutrisi yang dibutuhkan. Di sini, tempe kaya akan nutrisi yang dibutuhkan Rhizopus oryzae untuk tumbuh, seperti gula, protein, dan vitamin. Lanjutnya ada kompetisi, Rhizopus oryzae dapat bersaing dengan mikroorganisme lain yang ada di tempe, seperti bakteri dan jamur lainnya. Lanjut. Nah, yang ketiga di sini ada faktor pengolahan tempe. Jadi, jenis kacang kedelai itu yang digunakan untuk buat tempe ini dapat mempengaruhi pertumbuhan Rhizopus oryzae. Kacang kedelai dengan kandungan protein dan gula yang tinggi umumnya mendukung pertumbuhan jamur ini. Lanjut di sini ada proses fermentasinya. Lama fermentasi tempe dapat mempengaruhi pertumbuhan Rhizopus oryzae. Fermentasi yang lebih lama dapat menghasilkan tempe dengan tekstur yang lebih lembek dan rasa yang lebih kuat, yang disebabkan oleh pertumbuhan jamur yang lebih banyak. Lanjut di sini ada penambahan bahan lain. Penambahan bahan lain dalam tempe seperti ragi atau bakteri dapat mempengaruhi pertumbuhan Rhizopus oryzae. Ragi dapat membantu mengontrol pertumbuhan jamur ini, sedangkan beberapa bakteri dapat bersaing dengan Rhizopus oryzae untuk mendapatkan nutrisi. Oke, bisa lanjut. Nah, di sini ada, kalau tadi faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup Rhizopus oryzae, sekarang Rhizopus oligosporusnya. Yang pertama ada faktor fisika. Di sini suhu pertumbuhan Rhizopus oligosporus sama seperti tadi adalah 25-30 derajat. Pada suhu di bawah 15 derajat Celcius, pertumbuhannya terhambat. Sedangkan pada suhu di atas 40 derajat Celcius, jamur ini akan mati. Lanjut untuk kelembapan yang ideal untuk pertumbuhan Rhizopus oligosporus adalah 80-90%. Kelembapan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tempe menjadi lembek dan berlendir. Sedangkan kelembapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan tempe menjadi kering dan keras. Lanjut sini ada aerasinya. Rhizopus oligosporus membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Aerasi yang baik dapat membantu
pertumbuhan jamur ini secara optimal. Lanjut. Nah, di sini ada faktor kimianya. pH-nya Rhizopus oligosporus tumbuh dengan baik pada pH 6-7. pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhannya. Selanjutnya ada kadar air. Di sini tempe yang memiliki kadar air yang tinggi sekitar 60-70% lebih disukai oleh Rhizopus oligosporus untuk tumbuh. Selanjutnya ada nutrisi. Rhizopus oligosporus membutuhkan karbohidrat, protein, dan vitamin untuk tumbuh. Tempe yang terbuat dari kedelai merupakan media yang ideal untuk pertumbuhan jamur ini karena kaya akan nutrisi tersebut. Lanjut. Di sini ada faktor biologinya. Jenis kedelainya di sini Rhizopus oligosporus lebih menyukai kedelai kuning daripada kedelai hitam untuk tumbuh. Nah, selanjutnya ada kontaminasi. Jadi, tempe yang terkontaminasi oleh mikroorganisme lain dapat menghambat pertumbuhan Rhizopus oligosporus. Lanjut. Di sini ada pertumbuhan Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada tempe. Yang pertama ada inokulasi. Di sini proses diawali dengan penebaran spora Rhizopus oryzae ke permukaan kacang kedelai yang sudah direndam dan dikukus. Spora ini biasanya berasal dari ragi tempe yang mengandung kultur murni Rhizopus oryzae atau campuran Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Selanjutnya ada perkecambahan spora. Nah, dalam kondisi lingkungan yang ideal, Rhizopus oryzae suhunya tuh sekitar 25-30 derajat Celcius. Kalau Rhizopus oligosporus idealnya suhu 20-30 derajat Celcius. Kelembapan tinggi, pH rendah, dan adanya nutrisi. Spora Rhizopus oryzae akan berkecambah membentuk micelia atau benang-benang jamur. Selanjutnya ada pertumbuhan micelia. Micelia jamur akan tumbuh dan menjaring di antara biji kedelai, menembus dinding sel dan mulai memecah komponen kedelai. Selanjutnya, enzim yang dikeluarkan oleh Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus akan memecah protein, karbohidrat, dan lemak pada kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini membuat nutrisi lebih tersedia untuk pertumbuhan jamur dan mikroorganisme lain yang terlibat dalam fermentasi. Lanjut. Di sini selanjutnya ada peningkatan ukuran dan kepadatan tempe. Misalnya jamur yang tumbuh akan menyebabkan kedelai saling menempel dan memadat, membentuk struktur seperti jaring yang menopang bentuk tempe. Pertumbuhan jamur juga akan menghasilkan gas karbon dioksida yang terperangkap di antara miselia dan biji kedelai. Gas ini membantu menciptakan tekstur berpori yang khas pada tempe. Selanjutnya, perubahan warna dan aroma. Seiring pertumbuhan Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus, warna kedelai akan berubah dari krem jadi kehitaman atau keabu-abuan. Jamur ini juga menghasilkan berbagai senyawa volatil atau mudah menguap yang memberikan aroma khas pada tempe. Selanjutnya di sini ada pemanenan. Proses fermentasi tempe biasanya memakan waktu sekitar 24-48 jam. Setelah mencapai tingkat pertumbuhan dan perubahan yang diinginkan, tempe siap dipanen. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kontrol Rhizopus oryzae pada tempe. Jadi yang pertama adalah inokulasi yang tepat. Jadi ragi tempe yang mengandung Rhizopus oryzae harus digunakan dalam jumlah yang tepat. Kalau misalnya terlalu sedikit, ragi bisa nyebabin fermentasinya itu lambat atau tidak lengkap. Kalau misalnya terlalu banyak, ragi bisa menghasilkan tempe yang terlalu matang atau berlendir. Di sini selanjutnya ada suhu dan kelembapan. Pengaturan suhu dan kelembapan penting buat mastiin pertumbuhan jamur yang seragam dan mencegah pertumbuhan jamur lain yang tidak diinginkan. Nah, suhunya tadi sudah saya bilang tuh sekitar 25-30 derajat Celcius dan kelembapan ruangannya 70-80%. Yang ketiga ada lingkungan. Di sini lingkungan pembuatan tempe juga harus bersih buat mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme lain yang dapat menghambat pertumbuhan Rhizopus oryzae. Lalu ada pemilihan kedelai. Nah, di sini gunain kedelai yang bersih dan yang pastinya berkualitas baik. Selanjutnya ada perebusan. Perebusan kedelai sebelum fermentasi bisa bantu mengurangi populasi jamur lain. Yang terakhir ada fermentasi cepat. Lakuin fermentasi secepat mungkin setelah inokulasi buat meminimalkan kesempatan bagi jamur lain untuk tumbuh. Lanjut.
Nah, di sini ada kontrol Rhizopus oligosporus pada tempe. Sebenarnya ini kurang lebih sama kayak sebelumnya Rhizopus oryzae. Yang pertama di sini ada gunakan ragi yang tepat. Yang kedua ada ciptakan kondisi ideal, jaga suhu ruangan sekitar 25-30 derajat dan kelembapan 70-80%. Terus pastiin sirkulasi udara yang baik buat ngejaga suhu dan kelembapan ideal serta menjaga pertumbuhan jamur liar. Yang ketiga di sini ada kontrol kebersihan. Yang pasti cuci tangan dan peralatan masak dengan sabun dan air sebelum memulai proses pembuatan tempe. Gunain wadah dan peralatan yang bersih dan steril. Terus bersihin area kerja sebelum dan setelah membuat tempe. Yang keempat di sini ada pilih kedelai berkualitas. Hindari kedelai yang rusak atau berjamur karena dapat membawa spora jamur lain. Yang kelima, kontrol perebusan kedelai. Rebus kedelai dalam air selama kurang lebih 5-20 menit sebelum fermentasi. Hal ini tuh bertujuan buat perebusan spora jamur liar dan menggunakan kedelai untuk fermentasi yang lebih murah. Selanjutnya ada lakukan fermentasi cepat dan selanjutnya ada pemantauan atau amati proses fermentasi secara berkala. Next. Nah, sekian dari saya dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan untuk membuat materi ini. Selanjutnya akan dibaca oleh Nurul Sofi dengan materi hygiene dan sanitasi. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada hygiene dan sanitasi. Lanjut. Di sini ada definisi hygiene dan sanitasi pada makanan. Ini merupakan upaya untuk memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan baik dan tidak menyebabkan penyakit pada manusia dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Hygiene dan sanitasi ini memiliki masing-masing pengertian. Hygiene itu merupakan upaya untuk memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan untuk mencegah penyakit yang termasuk dalam menjaga dan memastikan kebersihan makanan mulai dari tahap pengolahan sampai saat dikonsumsi. Sedangkan sanitasi adalah upaya untuk mencegah kontaminasi makanan dari zat-zat yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, atau keracunan makanan. Selanjutnya di sini ada 4 tujuan hygiene sanitasi. Yang pertama itu mencegah penularan penyakit, yang kedua meminimalisir pembusukan makanan, yang ketiga menjamin keamanan dan kebersihan makanan, yang terakhir itu mencegah beredarnya makanan yang menyebabkan gangguan kesehatan. Di sini ada prinsip-prinsip hygiene sanitasi. Yang pertama itu pemilihan bahan makanan. Jadi pemilihan bahan makanan ini dilakukan sebelum pengolahan untuk menghindari terjadinya keracunan. Lalu yang kedua itu ada penyimpanan bahan makanan. Bahan makanan yang digunakan dalam proses produksi harus disimpan dengan cara penyimpanan yang baik agar tidak berakibat penurunan mutu dan keamanan makanan. Lalu ada pengolahan bahan makanan. Pengolahan bahan makanan ini adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah makanan menjadi makanan siap saji dengan menggunakan konsep cara produksi makanan yang baik, CPMB atau Good Manufacturing Practice atau GMP. Selanjutnya yang nomor 4 itu ada penyimpanan makanan masak yang bertujuan agar makanan ini bisa tahan lama atau awet untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri patogen dan mengurangi pembusukan pada makanan yang telah siap untuk disajikan. Selanjutnya ada pengangkutan makanan, jadi makanan yang diangkut ini harus benar agar tidak tercemar dengan zat-zat lain seperti udara, air, atau benda-benda lain yang dapat menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi kualitas dan keselamatan konsumsi. Lalu yang terakhir itu ada penyajian makanan yang merupakan proses terakhir dari perjalanan makanan, yaitu dengan mempersiapkan dan menampilkan makanan agar terlihat menarik dan enak dikonsumsi. Selanjutnya di sini ada 4 aspek pokok hygiene sanitasi. Yang pertama itu kontaminasi, yang merupakan masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dikehendaki, yaitu pencemaran mikroba, fisik, kimia, dan radioaktif. Yang kedua itu keracunan yang merupakan timbulnya gejala klinis atau suatu penyakit akibat mengkonsumsi makanan yang tidak higienis. Yang ketiga itu pembusukan yang merupakan proses perubahan komposisi makanan dari keadaan yang normal menjadi keadaan yang tidak normal. Lalu yang terakhir itu ada pemalsuan, yaitu upaya merubah tampilan makanan dengan tujuan meningkatkan tampilan makanan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
Selanjutnya di sini ada 4 persyaratan hygiene sanitasi. Yang pertama itu setiap pengolahan makanan yang dilakukan oleh jasa boga harus memenuhi persyaratan teknis pengolahan makanan. Yang kedua, peralatan yang digunakan untuk pengolahan dan penyajian makanan harus tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga itu penyimpanan bahan makanan dan makanan, jadi harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi pengangkutan makanan. Selanjutnya di sini ada 6 manfaat jika kita menerapkan hygiene sanitasi. Yang pertama itu mencegah penyakit menular, mencegah timbulnya bau yang tidak sedap, menyediakan makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, menghindari pencemaran, lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman, dan terakhir itu mengurangi jumlah presentasi sakit. Selanjutnya di sini ada kerangka teori penelitian. Jadi kelompok kami ini mengambil salah satu home industri tempe yang mulai dari hygiene-nya ini pengolahan tempe mulai dari karyawan sampai penyajian makanan dan sanitasi lingkungan kerja di home industri tempe ini mulai dari penyediaan sumber air bersih sampai dengan fasilitas cuci tangan dan toilet. Selanjutnya di sini ada hygiene karyawan. Jadi bisa kita lihat gambar karyawan pada saat bekerja. Karyawan ini tidak menggunakan pakaian khusus seperti celemek, tetapi mereka menggunakan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Namun walaupun karyawan tidak menggunakan pakaian khusus, mereka memastikan bahwa pakaian yang digunakan telah dibersihkan untuk mencegah penyebaran penyakit. Dan karyawan tidak menggunakan sarung tangan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kontaminasi berbagai benda yang dapat berisi mikroorganisme berbahaya seperti bakteri atau virus. Lanjut. Nah, di sini ada proses pengolahan tempe mulai dari pemilihan bahan baku sampai dengan proses fermentasi. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada pemilihan bahan baku. Jadi biji kedelai ini yang digunakan harus bersih dan tidak berbau apek untuk menghindari kontaminasi seperti debu, kotoran atau bahan kimia. Yang kedua itu penyucian biji kedelai. Yang ketiga itu perendaman biji kedelai selama 3 jam. Lalu perebusan biji kedelai hingga empuk selama 3 jam. Nah, yang kelima itu pengupasan kulit kedelai. Lalu lanjut. Yang keenam itu perebusan keping kedelai selama 40-60 menit. Yang ketujuh itu pendinginan kedelai. Kedelapan penambahan ragi. Yang terakhir itu fermentasi. Selanjutnya di sini ada contoh kemasan produk tempe, ada daun pisang dan plastik. Daun pisang ini cenderung memberikan rasa yang lebih enak karena adanya proses aerasi. Sedangkan plastik ini memungkinkan produk tersebut menjadi lebih higienis dan tahan lama. Yang ketiga itu ada penyimpanan produk. Jadi bisa kita lihat gambarnya, biasanya kalau tempe yang sudah jadi itu ditaruh di rak-rak gitu. Terus ada pengangkutan produk. Jadi pengangkutan produk tempe ke distributor atau konsumen bisa menggunakan mobil box atau motor yang bisa kita lihat. Selanjutnya ada penjualan produk. Jadi penjualan tempe ini bisa dijual ke pasar tradisional, modern, atau online ya. Bisa kita lihat juga gambarnya, salah satu contohnya itu di pasar tradisional. Lalu ada penyajian makanan. Tempe memiliki beragam cara penyajian yang dapat disesuaikan dengan selera dan kebiasaan masyarakat setempat. Tempe juga bisa diolah menjadi keripik makanan seperti keripik tempe atau tempe mendoan. Bisa kita lihat gambarnya. Lalu ada sanitasi lingkungan kerja. Yang pertama itu ada penyediaan sumber air bersih. Sumber air bersih ini tersedia pada home industri tempe dengan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan pada saat pengolahan tempe. Air ini yang digunakan berasal dari sumur dan perusahaan air minum PAM atau yang bersambung dari rumah pemilik home industri tempe. Lalu yang kedua itu ada pengolahan air kotor. Jadi air limbah ini langsung dibuang ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Air limbah yang langsung dibuang ke sungai mengandung zat-zat pencemar yang dapat mengubah kualitas air sungai sehingga air sungai menjadi keruh dan berwarna keputihan. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada pembuangan sampah. Jadi pembuangan sampah di home industry ini tersedia dalam kategori cukup dan kedap air yang dapat mencegah timbulnya bau tidak sedap. Lalu ada pencahayaan dan ventilasi. Jadi pada home industry tempe ini tidak adanya ventilasi yang mengakibatkan ruang pengolahan tempe menjadi gelap karena terhalangnya cahaya matahari yang masuk. Hal ini menyebabkan ruangan menjadi lembab
Dan ini ada 5 peralatan masak. Peralatan masak pada home industri tempe sudah memenuhi syarat dikarenakan peralatan masak yang digunakan disimpan di tempat yang aman seperti rak piring atau lemari khusus peralatan masak. Yang keenam itu ada lokasi bangunan. Jadi lokasi bangunan ini terletak sangat strategis, dekat dengan pasar. Untuk dinding bangunan ini tidak berwarna terang dan berwarna gelap karena tidak dicat, serta berdebu dan kotor yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap tempe. Untuk lantainya ini tidak menggunakan keramik sehingga sulit dibersihkan karena kotoran yang jatuh ke bawah dapat menjadi tempat berkembangbiakan mikroorganisme. Yang terakhir itu adalah langit-langit. Langit-langit ini tidak memiliki plafon yang disebabkan oleh kurangnya perawatan dan perbaikan. Lanjut. Yang ketujuh itu ada fasilitas cuci tangan dan toilet. Fasilitas cuci tangan ini tersedia cukup baik karena dengan menggunakan air mengalir yang digunakan jumlahnya cukup tersedia. Sabun, tempat cuci tangan diletakkan di dekat ruang pengolahan. Lalu untuk toilet ini disediakan berada terpisah dengan ruang pengolahan. Hal ini memungkinkan sumber pencemaran menjadi jauh karena toilet yang ada pada home industri tempe ini berada di rumah pemilik home industri sehingga dapat mengurangi risiko kontaminasi produk tempe. Baik, di sini ada kesimpulannya, yaitu dengan menjaga standar hygiene dan sanitasi yang tinggi, industri tempe dapat meningkatkan keamanan pangan dan reputasi produk. Hal ini sangat penting karena industri pangan harus memenuhi 2 kriteria utama, yaitu makanan harus aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, industri tempe harus berfokus pada pengendalian proses produksi yang higienis dan modern untuk menunjang kualitas tempe yang dihasilkan dan memastikan keamanan pangan konsumen. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang saya cari mengenai hygiene dan sanitasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Triko Malasari. Baik, sebelumnya suaranya terdengar tidak ya? Kedengaran nggak teman-teman? Sebelum maaf ini. Suaranya kedengaran nggak teman-teman? Mohon maaf. Suaranya kecil banget, Tri. Oke. Izin melanjutkan. Materi yang saya ini itu HACCP pada makanan panas dan dingin. Sebelum mohon maaf Ibu karena saya dalam perjalanan. Yang pertama ini ada Hazard Analysis and Critical Control Point. HCCP ini adalah suatu sistem jaminan keamanan pangan yang mendasarkan kepada suatu kesadaran bahwa bahaya atau hazard berpeluang timbul pada berbagai titik atau tahap produksi dan harus dikendalikan untuk mencegah terjadinya bahaya-bahaya tersebut. Kunci utama HCCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan dan tidak mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Sistem HACCP bukan merupakan sistem jaminan keamanan pangan yang tanpa resiko atau zero risk. Akan tetapi, HCCP dirancang untuk meminimumkan risiko bahaya keamanan pangan dalam suatu proses, melindungi rantai pasokan pangan dan proses produksi terhadap kontaminasi bahaya-bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisika. Sistem HACCP dapat diterapkan dalam rantai produksi pangan sejak mulai dari produsen bahan baku utama pangan, seperti pertanian, peternakan, penanganan, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga sampai kepada pengguna akhir atau konsumen. Next. Tujuan dan sasaran sistem HACCP sendiri ini adalah sistem HACCP ini adalah alat pengukur dan pengendali yang fokus pada jaminan keamanan pangan dengan mengeliminasi bahaya mikrobiologi, kimia, dan fisika melalui pencegahan dan antisipasi, bukan hanya inspeksi. Tujuan utamanya ini adalah mengurangi kemungkinan kontaminasi mikroba patogen dan menghambat pertumbuhannya. Setiap produk dan sistem pengolahan dalam industri pangan harus mengembangkan rencana HACCP yang sesuai dengan proses produksinya, sehingga setiap produk memiliki konsep penerapan HACCP yang spesifik. Bagi industri pengolahan pangan, sistem HACCP sebagai penjamin keamanan pangan memiliki kegunaan. Yang pertama itu mencegah penarikan produk pangan yang dihasilkan, lalu yang kedua mencegah penutupan pabrik, dan yang ketiga meningkatkan jaminan keamanan produk, lalu ada pembenahan dan pembersihan pabrik, mencegah kehilangan pembeli atau pelanggan atau pasar, yang keenam meningkatkan kepercayaan konsumen, dan yang terakhir ini mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk. Next.
Lalu berikutnya ada prinsip dasar dalam sistem HCCP seperti yang direkomendasikan baik oleh NICMPCP atau National Advisory Committee on Microbiology pada tahun 1992 dan CAC atau Codex Alimentarius Commission pada tahun 1993. Ketujuh prinsip dasar penting HACCP yang merupakan dasar filosofi HACCP tersebut adalah yang pertama ini adalah analisis bahaya atau hazard analysis dan penetapan resiko beserta cara pencegahannya. Lalu yang kedua ada identifikasi proses produksi. Yang ketiga ada penetapan batas kritis atau critical limits terhadap setiap CCP yang telah teridentifikasi. Yang keempat ada penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitori CCP sendiri. Yang kelima menetapkan atau menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan atau deviasi pada batas kritisnya. Yang keenam melaksanakan prosedur yang efektif untuk pencatatan dan penyimpanan datanya atau record keeping. Yang terakhir ini menetapkan prosedur untuk menguji. Next. Lalu istilah-istilah dalam HACCP sendiri itu yang pertama itu ada bahaya atau hazard. Hazard ini adalah seperti bahan biologi, kimia, atau fisika, atau kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan yang tidak diinginkan terhadap konsumen. Menurut NACMCF 1992, mendefinisikan bahaya atau hazard sebagai suatu sifat-sifat biologis atau mikrobiologis, kimia, fisika yang dapat menyebabkan bahan pangan atau makanan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Lalu yang kedua ada titik kendali atau control point atau CP, di mana artinya ini setiap titik, tahap, atau prosedur pada suatu sistem produksi makanan yang dapat mengendalikan faktor bahaya, biologi atau mikrobiologi, kimia, atau fisika. Lalu ada titik kendali kritis atau critical control point. Setiap titik, tahap, atau prosedur pada suatu sistem produksi makanan yang jika tidak terkendali dapat mengakibatkan risiko kesehatan yang tidak diinginkan. Atau setiap titik, tahap, atau prosedur yang jika dikendalikan dengan baik dan benar dapat mencegah, menghilangkan, atau mengurangi adanya bahaya. Next. Lalu berikutnya ada batas kritis atau critical limits. Batas toleransi yang harus dipenuhi atau dicapai yang menjamin bahwa CCP dapat mengendalikan secara efektif bahaya yang mungkin timbul atau suatu nilai yang merupakan batas antara keadaan dapat diterima dan tidak diterima. Lalu berikutnya ada resiko. Resiko ini adalah kemungkinan menimbulkannya bahaya. Lalu penggolongan resiko, di mana pengelompokan prioritas resiko berdasarkan bahaya yang mungkin timbul atau terdapat pada makanan. Lalu yang berikutnya ada pemantauan atau monitoring. Pengamanan atau pengukuran untuk menetapkan apakah suatu CCP dapat dikendalikan dengan baik dan benar serta menghasilkan catatan yang teliti untuk digunakan selanjutnya dalam verifikasi. Lalu ada pemantauan kontinu. Artinya adalah pengumpulan dan pencatatan data secara kontinu, misalnya pencatatan suhu pada tabel. Next. Lalu berikutnya ada tindakan koreksi atau corrective action, yaitu prosedur atau tata cara tindakan yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan pada CCP. Lalu ada tim HCCP, di mana tim ini adalah sekelompok orang atau ahli yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan HCCP itu sendiri. Lalu ada validasi rancangan HCCP, yaitu pemeriksaan awal oleh tim HCCP untuk menjamin bahwa semua elemen dalam rancangan HCCP sudah benar. Lalu berikutnya ada validasi. Validasi ini adalah metode atau prosedur dan uji yang dilakukan selain pemantauan untuk membuktikan bahwa sistem HACCP telah sesuai dengan rancangan HACCP dan untuk menentukan apakah rancangan HACCP memerlukan modifikasi dan revalidasi. Lalu berikutnya HACCP yang kami ambil ini adalah dari minuman dingin, yaitu susu kedelai. Ini adalah diagram alir susu kedelai. Diagram alir susu kedelai ini adalah diagram pembuatan susu kedelai sendiri. Yang pertama ini kan dari kedelai, terus habis itu ada perendaman. Dalam perendaman ini menggunakan air, lalu ada penggilingan, yang digilingan adalah kedelai, lalu penyaringan kedelai ini menggunakan kain saring, lalu ada perebusan dan penambahan bahan penunjang seperti gula pasir, jahe, dan daun pandan, lalu yang terakhir itu adalah pengemasan. Next. Lalu ada analisis HACCP pada minuman dingin susu kedelai. Next. Ini adalah tabel identifikasi bahaya dan cara pencegahan pada bahan mentah susu kedelai. Yang pertama ini kan bahan mentahnya ada kedelai. Bahaya yang bisa dilihat itu adalah bahaya fisik berupa kulit kacang, kedelai, kerikil yang mungkin aja ada di kedelai itu. Lalu bahaya kimianya ini ada pestisida, lalu ada biologi itu ada Salmonella sp. Dengan cara pencegahannya ini
seperti pencucian dengan benar, menyimpan dengan suhu rendah, lalu memakai penutup kepala dan memakai hand gloves pada saat memasak, dan alat dan bahan dicuci hingga bersih sebelum digunakan ataupun sesudah digunakan. Lalu berikutnya ini ada jahe. Bahaya fisika ini benda asing atau tanah. Seperti yang kita tahu jahe itu kan dalamnya di dalam tanah ya. Terus ada biologinya ini jamur kapang, dan cara pencegahannya ini berupa kontrol bahan dengan cara sortasi serta penyimpanan di tempat yang kering dan tidak lembab. Lalu berikutnya ada gula pasir. Bahaya fisika ini benda asing seperti kotoran, tanah, batu yang mungkin aja ada di gula pasirnya sendiri. Cara pencegahannya ini menggunakan gula pasir yang berkualitas baik, sedikit atau tidak mengandung kotoran, terutama kontaminasi fisik atau proses sortasi secara manual. Next. Lalu berikutnya ini ada daun pandan. Bahaya fisika ini terkontaminasi benda asing seperti tanah, lalu biologinya ini jamur atau ulat. Lalu gimana kontrolnya itu? Kontrolnya bahan dengan cara sortasi serta pemilihan daun harus utuh dan permukaannya halus dan dilakukan pencucian pada daun pandan. Lalu yang terakhir itu adalah air. Bahaya air sendiri adalah di biologi E. coli atau salmonella, lalu ada di bahaya fisika itu debu dan kotoran, dan bahayanya lagi itu ada di kimia seperti klorin atau logam berat. Cara pencegahannya ini proses filtrasi. Proses filtrasi atau penyaringan, air harus diletakkan dalam wadah tertutup, sanitasi tempat penampungan air, lalu pengecekan selang. Next. Lalu ini ada identifikasi bahaya dan cara pencegahan pada peralatan pembuatan susu kedelai. Pada peralatannya sendiri ini, yang pertama itu ada wajan. Bahaya yang bisa didapat ini seperti bahaya fisik berupa kebocoran, bahaya kimia berupa nikel, tembaga, atau bahan anti lengket. Lalu ada biologi seperti bakteri dari sisa makanan yang diolah sebelumnya. Cara pencegahannya ini spesifikasi wajan sesuai standar pencucian sebelum dan sesudah digunakan, lalu disimpan di tempat yang bersih dan tertutup. Lalu berikutnya ada pisau. Bahaya yang bisa didapat ini adalah fisik ini, pisau ini kan gampang karat, terus ada dari karatnya. Lalu dari kimia ini kontaminasi silang, terus ada dari biologi sisa bahan sebelumnya. Cara pencegahannya ini bisa berupa dicuci sebelum dan sesudah digunakan dengan air yang mengalir, lalu dikeringkan dan simpan di tempat yang tertutup. Lalu ada kain saring. Bahaya yang bisa kita dapat ini bahaya fisik berupa kotoran dan debu, lalu bahaya biologinya berupa bakteri dari sisa bahan yang menempel, dan cara pencegahannya ini dicuci bersih sebelum dan sudah digunakan juga, jangan digunakan untuk menyaring masakan yang berbeda, lalu simpan di tempat kering dan yang bersih. Next. Lalu bahan yang berikutnya ini ada talenan. Bahaya yang bisa kita dapat ini berupa kayak kimia itu kontaminasi silang. Lalu cara pencegahan ini bisa dicuci sebelum dan sesudah digunakan dengan menggunakan sabun pembersih atau sabun yang food grade. Lalu keringkan dan simpan di tempat tertutup dan jangan digunakan untuk bahan makanan yang berbeda. Lalu berikutnya adalah wadah stainless. Bahaya yang bisa kita dapat ini dari fisik seperti sisa kotoran yang menempel dan debu. Lalu bahaya kimia ini seperti karat, dan bahaya fisika ini kotoran dan debu. Cara pencegahannya sendiri ini adalah cuci menggunakan sabun dan bilas hingga bersih setelah digunakan, lalu dibersihkan sebelum dan sesudah pengolahan, dan dikeringkan dan disimpan di tempat yang tertutup. Lalu ada kompor. Bahaya yang bisa kita dapat ini bahaya fisik dan kimia, seperti kotoran dan debu, lalu di kimia adalah kebocoran gas tersebut. Cara pencegahannya ini bisa berupa dibersihkan dan dilap setelah pemakaian, lalu pengecekan secara berkala, dan yang berikutnya yang terakhir adalah mesin penggiling. Bahaya yang bisa kita dapat ini dari kimia dan biologi berupa karat dan mikroba. Cara pencegahannya ini perawatan mesin penggilingan secara rutin, air yang digunakan bersih, dan sanitasi pekerjaan. Lalu berikutnya ada identifikasi bahaya dan cara pencegahan pada proses susu kedelai. Pada proses ini yang pertama itu ada penyortiran. Bahaya yang bisa kita dapat ini pertama dari biologi, yaitu seperti ulat dan jamur kapang, dan dari kimia itu pestisida. Lalu cara pencegahannya ini bisa berupa hubungi petugas persiapan bahan untuk mengganti bahan atau segera menghilangkan cemaran fisik yang ada pada bahan tersebut. Lalu berikutnya ada pencucian. Bahaya yang bisa kita dapat ini biologi seperti kontaminasi mikroba. Lalu cara pencegahannya ini menggunakan air bersih, adanya perlakuan khusus pada air yang akan digunakan. Lalu berikutnya ada perendaman. Bahaya yang bisa kita dapat ini fisik dan biologi. Jenis bahayanya ini berupa rambut, debu, dan kotoran. Lalu pada biologi kontaminasi mikroba. Lalu cara pencegahannya ini menggunakan air bersih, adanya perlakuan khusus pada air yang akan digunakan. Next.
Lalu berikutnya ada proses penggilingan. Bahaya yang bisa kita dapat ini fisik dan biologi, di mana adanya benda asing seperti kerikil, ranting, rambut, dan pada biologi ini seperti cemaran mikroba pada mesin penggilingnya. Dan cara pencegahannya ini adalah sanitasi lingkungan dan alat pekerja saat penggilingan seperti pekerja mengganti secara visual kondisi kedelai dan perawatan mesin penggiling secara rutin, air yang digunakan bersih dan sanitasi pekerja. Lalu yang terakhir itu adalah penyaringan. Bahaya yang bisa kita dapat ini berupa fisik, adanya benda asing seperti kerikil dan rambut. Lalu cara pencegahannya ini pengecekan secara visual saat proses dari awal hingga akhir proses. Next. Lalu ada pemanasan, di mana bahaya yang kita dapat ini ada fisik dan biologi, yaitu adanya benda asing, lalu ada kontaminasi mikroba dari bahan tambahan, dan cara pencegahannya ini bisa berupa pembersihan atau penyaringan bahan tambahan yang digunakan. Lalu penggunaan bahan yang bersih, mencuci bahan tambahan sebelum dicampurkan. Lalu ada pengemasan yang terakhir. Bahaya yang bisa kita dapat ini bahaya fisik, seperti pada saat pengemasan ada rambut, debu, atau kotoran yang ikut dalam kemasan tersebut. Lalu cara pencegahannya ini pemeriksaan lanjutan dari hasil pengelolaan makanan untuk mencegah kontaminasi fisik. Next. Lalu yang berikut ini adalah identifikasi bahaya dan cara pencegahan penjamah. Jenis penjamah makanannya ini adalah penjamah, bahayanya ini biologi, jenis bahayanya ini adalah bakteri dari tangan penjamah, seperti rambut, keringat, tidak menggunakan APD lengkap, menggunakan cincin, menggunakan cat kuku, dan memiliki kuku panjang, perilaku operasional, seperti batuk, bersin, menggaruk, atau memegang bagian tubuh, mengelap tangan, menggunakan lap yang tidak bersih. Lalu cara pencegahannya ini, penjamah membersihkan tangan menggunakan hand scrub sebelum proses pengolahan makanan, dan pembersihan menggunakan hand glove sebelum menyentuh makanan, menggunakan masker dengan benar, menutup luka apabila tangan terluka, dan memiliki pengetahuan tentang hygiene dan sanitasi. Next. Lalu ini ada analisis resiko bahayanya. Next. Nah, analisis resiko bahaya itu didapat dari keterangan yang saya tulis bahwa seperti misalnya A ini produk untuk konsumen berisiko tinggi atau tidak, dan bila berisiko tinggi pada tabel itu ditulis plus, dan bila tidak pada tabel ditulis min. Lalu untuk menentukan resikonya itu 0, 1, 2 sampai 6 itu seperti apa adalah jumlah yang positif itu ada berapa, dan itu adalah yang nantinya akan menjadi kategori risikonya. Next. Lalu ini adalah penetapan CCP atau penetapan titik kritis atau CCP. Ini adalah jadi untuk mengetahui ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari P1. Misalkan apabila bahan mentah mungkin mengandung atau sensitivitas terhadap bahan berbahaya atau mikrobiologi atau kimia fisika, itu jawabannya ya atau tidak. Lalu untuk menerangkan bahwa dia CCP atau bukan adalah dari jawaban yang P1 dan P2-nya. Next. Lalu ini ada penetapan CCP-nya. Untuk menetapkan CCP ini juga sama seperti tadi, menjawab pertanyaannya lalu ditetapkan dia adalah CCP 1 atau 2 dengan keterangan yang sudah diberikan. Next. Berikutnya adalah penentuan dan penerapan batas kritis, tindakan pengendalian, dan tindakan pemantauan. Teman-teman mungkin bisa lihat sendiri, ini adalah penentuan dan penerapan batas kritis, tindakan pengendalian, dan tindakan pemantauan yang ada di dalam susu kedelai. Next. Ini masih lanjutannya, lalu next. Next. Oke, kesimpulan yang bisa didapat dari analisis bahaya dan CCP pada tabel sebelumnya adalah yang pertama ini ada di analisis bahaya atau hazard analisis, identifikasi potensi bahaya biologis seperti kontaminasi bakteri misalnya Salmonella, E. coli selama proses produksi. Lalu ada identifikasi potensi bahaya kimia seperti residu pestisida dalam kedelai, dan identifikasi potensi bahaya fisik seperti serpihan logam, kulit masuk selama proses produksi. Lalu ada identifikasi titik kendali kritis atau critical control points, di mana kesimpulannya ini proses pencucian kedelai untuk menghilangkan kontaminasi fisik dan kimia, lalu proses pemanasan atau pasteurisasi untuk pembunuhan patogen atau mikrobiologis, lalu pengemasan steril untuk mencegah kontaminasi setelah proses pasteurisasi. Lalu ada batas kritis atau critical limits. Simpulan ini menetapkan suhu dan waktu yang tepat selama pasteurisasi untuk memastikan semua patogen berbahaya terbunuh, dan menetapkan standar kebersihan dan kontrol kualitas untuk memastikan bahwa bahan baku dan kemasan bebas dari kontaminan. Next.
Lalu pada prosedur pemantauan ini, kesimpulannya ini pemantauan suhu dan waktu selama proses pasteurisasi dan inspeksi rutin terhadap kebersihan peralatan dan lingkungan produksi, pengujian sampel produk secara berkala untuk mendeteksi adanya kontaminasi, lalu pada kesimpulan tindakan korektif atau corrective actions, jika ditemukan bahwa suhu pasteurisis tidak mencapai batas kritis, produk tersebut harus diproses ulang atau dibuang. Lalu, jika ditemukan kontaminasi pada bahan baku, maka bahan tersebut harus diganti dan sumber kontaminasi harus diidentifikasi dan diatasi. Lalu, kesimpulan pada verifikasi, audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa semua prosedur HACCP diikuti dengan benar, pengujian produk akhir untuk memastikan bahwa produk tersebut aman dan memenuhi standar kualitas, lalu pada kesimpulan terakhir, catatan dan dokumentasi atau record keeping and documentation, menyimpan catatan semua hasil pemantauan dan tindakan korektif, dan menyimpan dokumentasi hasil audit dan pengujian produk. Next. Berikutnya adalah identifikasi dari HACCP makanan panas. Makanan panas yang kita ambil ini adalah tempe mendoan. Ini diagram alirnya, sama seperti tadi, ini adalah prosesnya, penerimaan bahan, pemotongan ini ada pengupasan bumbu, lalu pencampuran bumbu, penggorengan, dan penyajian. Next. Dan berikut analisis HACCP-nya. Sama seperti tadi kurang lebih, tapi mungkin bahaya dan jenis bahayanya cara pencegahannya juga berbeda-beda, tapi teman-teman mungkin bisa baca. Next. 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 Mungkin tabelnya di next aja, karena tabelnya ini sama-sama seperti sebelumnya, cuma mungkin bahaya, jenis bahaya, dan cara pencegahannya ini berbeda-beda. Next. Ini sebenarnya isi tabelnya tuh sama tabel yang sebelumnya, tapi mungkin jenis yang diteliti itu beda. Yang pertama itu ada susu kedelai, dan yang kedua itu ada tempe mendoan. Next. Nah, kesimpulannya sendiri ini yang pertama identifikasi bahaya atau hazard identification. Yang pertama itu di biologis, kontaminasi mikroorganisme patogen seperti bakteri, salmonella, E. coli, virus, dan parasit yang dapat berasal dari bahan baku atau tempe, lingkungan, atau peralatan yang tidak bersih. Lalu pada kimia, residu pestisida dapat pada tempe, kontaminasi bahan kimia dari lingkungan sekitar, serta penggunaan minyak goreng yang sudah rusak atau terkontaminasi. Lalu pada fisika, adanya Lalu pada fisik adanya benda asing seperti debu, kerikil, atau serpihan plastik yang bisa masuk selama proses produksi atau penyimpanan. Lalu kesimpulan di identifikasi titik kendali krisisnya atau critical control point-nya ini, yang pertama ini ada di penerimaan bahan baku, bahwa kita harus memastikan kualitas dan kebersihan tempe serta bahan lain yang digunakan. Lalu pada penyimpanan, menyimpan tempe dan bahan lain pada suhu yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Lalu penggorengan ini harus dengan suhu penggorengan cukup tinggi untuk membunuh mikroorganisme patogen, namun tidak terlalu tinggi hingga merusak minyak atau makanan yang digoreng tersebut. Lalu ada penanganannya ini pasca penggorengan, menjaga kebersihan peralatan dan tempat penjualan untuk mencegah kontaminasi ulang. Next. Lalu kesimpulan pada pengendalian titik kritisnya ini, waktu prosedur penerimaan, memeriksa kondisi di tanggal kadaluarsa bahan baku sebelum diterima. Lalu pada penyimpanan, menyimpan tempe di tempat yang bersih dan sejuk. Minyak goreng harus disimpan dengan baik dan tidak digunakan berulang kali jika sudah rusak. Lalu pada proses penggorengan, ini menggunakan termometer untuk memastikan suhu penggorengan mencapai setidaknya 175 Celcius atau 345 derajat Fahrenheit untuk membunuh patogen. Lalu kebersihan peralatan dan lingkungan ini membersihkan peralatan dan lingkungan secara rutin untuk mencegah kontaminasi. Lalu berikut ada dalam pemantauan dan verifikasi, di mana pemantauan suhu ini memeriksa dan mencatat suhu penggorengan secara berkala. Lalu inspeksi visual ini memastikan kebersihan lingkungan dan peralatan secara rutin, dan pengujian produk ini mengambil sampel gorengan tempe secara acak untuk diuji di laboratorium jika memungkinkan. Lalu di tindakan korektif ini, jika suhu penggorengan tidak mencapai tingkat yang aman, gorengan harus dimasak ulang atau dibuang. Dan jika ditemukan adanya kontaminasi, lakukan kebersihan penyeluruh dan evaluasi sumber kontaminasi untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut. Next. Berikut daftar pustaka yang saya jadikan patokan untuk mengerjakan HACCP tersebut. Next. Dan berikut adalah dokumentasi dari kelompok kami pada saat kami melakukan uh, uh, 2 tahun 2019 sampai 2020
melakukan kegiatan pada saat melihat pabrik tempe tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum wabarakatuh. Oke, ya. 111 lagi ya. Tidak bisa di-upload di e-learning. Di e-learning kalau nggak salah 50 mega. Ya, itu kalau nggak salah nih. Kan ada tuh beberapa slide memang ngambil dari Google ya, kayak gambar-gambar tadi yang bakteri. Coba di resize dulu, baru nanti di copy paste ke PowerPoint. Biasanya kayak foto-foto yang seperti ini nih dari HP, dia berapa mega ya, di resize dulu. Ya. Kalau sudah di resize, ukurannya nanti lebih kecil, jadi bisa di upload di e-learning ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Silahkan audiens, siapa yang mau bertanya? Kesempatan masih sisa 2 kelompok lagi. Ya. Sorry, 3 kelompok lagi sama ini. Ya. Siapa yang masih diem-diem aja? Ya, yang nggak pernah bertanya sama sekali. Ya, maksimalkan di sesi-sesi sekarang. Ya, sesi tanya jawab. Silakan, siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu, kepada kelompok. Saya Tisma Juvanka dari kelompok 5. Mau nanya tadi pada slide 22 tuh ada gambar mikroorganisme yang ada di tempe. Itu kan ada Rhizopus oryzae sama apa tadi tuh Rhizopus oligosporus. Boleh dijelasin nggak sih lebih spesifik perbedaan dua mikroorganisme tersebut pada tempe? Terima kasih. Oke, slide 22. Ya. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Yang lain, siapa yang mau bertanya? Nggak ada yang tanya tentang HACCP, pembuatan tempe, atau pembuatan tempe mendoan, tabel-tabelnya. Nanti di keamanan makanan, di semester berapa kalian dapat nih, nggak tahu kurikulum baru ya, keamanan makanan, di semester berapa tuh, yang ngajar Pak Zainal, ya biasanya, ya, bikin tabel-tabel kayak tadi, ya, proses-prosesnya, diidentifikasi mulai dari fisik, biologi, kemudian ada nggak bahan kimianya, bagaimana cara menghilangkan atau misalnya mengurangi, ya. Oke, siapa yang mau bertanya? Kalau nggak saya tembak nih. Gandes ada Gandes? Ada Ibu. Oke. Ada pertanyaan nggak buat temannya nih? Kamu nggak pernah absen di e-learning ya, Gandes? Oh, absen, Bu. Tapi kok di sini nggak masuk? Oh iya. Oke, ada pertanyaan nggak buat temannya?
Hilang orangnya. Gimana, Gandes? No comment? Ya, aku nggak ada. Waduh, sayang banget ya, dikasih poin nggak mau. Oke, saya tunjuk lagi ke siapa yang mau bertanya? Terkait dengan keamanan makanan. Saya Bu izin bertanya. Oke, Jasmine. Apa saja sih resiko konsumsi makanan atau setengah kasih? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dimas, Agung, Alifah, Nashifa. Nah, siapa tuh yang masih kurang? Yang kelompok pertama? Ya, manfaatkan yang sesi-sesi tanya jawab ini ya. Siapa yang mau bertanya? Nasifa, Bu, izin bertanya. Oke, Nasifah. Tadi kan di materi foodborne ada upaya pencegahannya. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah terpapar nih, apa sih yang harus kita lakuin? Terima kasih. Gimana bisa menangkap pertanyaan dari Di temannya, materi presentan? foodborne, Bisa, Ibu. di bagian akhirnya kan ada upaya pencegahannya. Nah, kalau kita udah terpapar gitu, kan berarti udah nggak bisa mencegah lagi ya. Apa sih yang harus kita lakuin seperti itu? Apakah cukup jelas, kelompok? Jelas nggak sih, Pak? Makasih atas pertanyaannya. Oke, 3 penanya dulu. Ya, silakan. Bisa langsung dijawab pertanyaan dari temannya tadi. Oke, mungkin di sini saya ingin jawab pertanyaan dari Desma dulu ya. Jadi kan Desma nanya gambar mikroorganisme Rhizopus, oryzae, dan Oligosporus perbedaannya apa? Jadi tadi perbedaannya itu pada di pertumbuhannya. Kalau Rhizopus oryzae itu dia pertumbuhannya lebih cepat. Kalau Rhizopus oligosporus dia pertumbuhannya lebih lambat. Terus perbedaannya itu ada di tekstur tempe. Kalau misalnya Rhizopus oryzae dia lebih keras dan kayak padat gitu. Kalau Rhizopus oligosporus dia lebih lunak dan berongga. Terus juga perbedaannya ada pada rasa tempe. Kalau Rhizopus oryzae itu lebih pahit, Rhizopus oligosporus dia lebih gurih. Terus perbedaannya juga ada pada produksi enzimnya. Kalau Rhizopus oryzae dia lebih banyak enzim amilase. Kalau Rhizopus oligosporus dia lebih banyak pakai enzim protease. Mungkin sekian, apakah sudah jelas, Desma? Oke, gimana Desma? Sudah, terima kasih kelompok. Oke, Ya, sama-sama. saya rasa sudah cukup clear ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, di antara ini, ya, mikroorganisme ini, mana yang paling enak untuk dijadikan tempe?
Mana yang paling enak menurut kelompok? Masih slide 22. Mana yang paling enak? Atau yang paling banyak dipakai? Pada pembuatan tempe. Apakah Rhizopus oryzae atau Oligosporus? Kenapa? Yang paling banyak digunain buat tempe tuh itu Bu, Oligosporus Bu. Kenapa? Karena dia memiliki enzim protease yang ngubah protein jadi asam amino Bu, yang lebih diserap oleh tubuh. Terus dia tadi kan perbedaannya kan kalau misalnya Oligosporus kan rasanya lebih gurih ya daripada oryzae. Kalau yang oryzae tadi tuh lebih pahit Bu. Oke, ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Dari Jasmine atau dari Nashifa dulu? Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Jasmine. Itu kan pertanyaan apa resiko saat kita mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang ya. Nah, tadi kan udah saya jelasin ya di slide ini, bisa dilihat di slide, itu bisa terinfeksi bakteri contohnya itu bisa terinfeksi bakteri Salmonella. Ini nih di sini ada penjelasannya. Makanan yang dimasak setengah matang ini bisa makanan yang kita konsumsi setengah matang ini kita bisa terkena bakteri Salmonella. Dan itu tuh gejalanya bisa diare, demam, kram perut, atau sakit kepala. Berlangsungnya itu 4 sampai 7 hari atau lebih kayak gitu. Terus juga bisa terinfeksi parasit yang misalkan ada di telur yang udah terinfeksi gitu oleh Salmonella ini. Kayak gitu, Jasmine. Gimana? Apa udah cukup? Iya, sudah cukup. Terima kasih, Nasya. Tadi pertanyaannya apa? Bisa diulang? Pertanyaannya ini, Bu. Apa saja sih resiko mengonsumsi makanan mentah atau yang setengah matang, Bu? Kira-kira jawaban temannya sudah baik atau belum? Atau misalnya ada jawaban sanggahan, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Ada gejala tambahan nggak selain pusing, diare, mual, muntah, kemudian konstipasi? Ya, ini kan sama ya kayak diare pada umumnya. Biasanya banyak ditemukan di mana? Makanan olahan jenis apa? Kelompok? Sushi, Bu. Ya, daging mentah, Bu. Entah, terus produk dairy bisa nggak? Yang seperti kalian jelaskan. Olahan susu. Es krim, keju. Nah, ini apanya nih? Bahannya atau alatnya? Atau cara penyajiannya? Atau pas pengolahannya? Kalau produk olahan susu. Mudah sekali tercemar bakteri Salmonella pada saat apa? Kira-kira apa yang ini?
Apakah dari segi penyajiannya, ataukah dari segi pengolahannya, atau bahan bakunya? Kira-kira apa? Dari bahan bakunya mungkin Bu, yang misalkan telurnya itu emang udah terinfeksi sama bakteri si Salmonella ini di dalamnya kayak gitu Bu. Ya, itu kalau telur. Ya, kalau produk olahan susu, yang lain ikut cari nih audiens. Ya, kalau presentan nggak bisa jawab, atau misal audiens duluan, saking semangatnya boleh, nggak boleh. Ya, sesi tanya jawab siapa aja bebas yang mau jawab. Ya, justru yang diam-diam aja, yang nggak dapat poin. Kira-kira produk olahan susu ya paling resiko tercemar salmonella di bagian mananya? Apakah pada saat bahan bakunya, pada saat pengolahan, atau pada saat penyajian? Di waktu ini nggak sih Bu? Di waktu apa ya? Pemanasan susunya. Ini kan akan mati di suhu 70 derajat Celcius kan ya Bu ya. Mungkin di situ sih Bu, bisa tercemar bakteri salmonellanya. Oke, ya salah satunya suhu. Coba kita buka slide suhu. Ada kan kalian ngebahas makanan kaleng pun juga sama ya. Kalau makanan kaleng, produk olahan kaleng gitu, kira-kira mudah tercemar bakteri apa? Apakah salmonella atau Clostridium atau bakteri apa? Makanan olahan kaleng misalnya kayak sarden, wet food makanan basah kucing gitu ya. Paling gampang contohnya sarden. Kira-kira mudah atau rentan terhadap bakteri apa? Makanan kaleng. Ayo sama-sama ini cari jawaban. Tadi mana slide suhu? Ada nggak? Kayaknya tidak mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Bukan di tabel HACCP. Kayaknya di slide atas deh. Ini karena saya nggak belum dikasih slide kalian. Jadi tadi saya ngeliat tuh ada membahas tentang suhu. Bahas nggak? Faktor yang mempengaruhi mikroorganisme, pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kan suatu bahan makanan ada mikroorganisme masuk nih, entah itu misalnya bakteri, anggaplah itu, atau misalnya jamur. Mereka mampu bertahan hidup di makanan itu berapa lama? Ya, kemudian sampai dia bisa mengkontaminasi manusia, itu gimana caranya? Ya, faktor-faktor apa? Apakah ada kandungan airnya, ataukah suhu, atau pH? Ya nih, kalau kayak salmonella, ya mati di suhu berapa? Kan masing-masing bakteri kan beda-beda tuh. Salmonella mati di suhu berapa? 70 derajat Celcius, Bu. Dong, cari. Berapa? 70 derajat Celcius, Bu. Itu ya. Jadi ini faktor lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidup mikroorganisme. Nggak hanya si Rhizopus saja. Ya. Jadi ada suhu, kelembapan, ada pH. Kalau kayak hewan, contoh misalnya kayak kecoa, atau misalnya kayak tikus yang ada di rumah, itu kalau mereka ada di situ berarti kan banyak makanan. Ada makanan yang tersedia. Begitupun dengan bakteri.
Ya karena adanya ketersediaan nutrisi ya kembang biak lah di situ. Gitu ya. Nah, kalau untuk makanan kaleng ya, makanan kaleng atau minuman kaleng ya, kira-kira itu rentan terhadap kontaminasi bakteri apa? Ayo cari. Resentan, audiens, makanan kaleng rentan terhadap kontaminasi bakteri apa? Apakah norovirus, ya, atau bahkan E. coli, Clostridium botulinum, Bu, bakterinya. ya, botulinum, Clostridium botulinum itu ya yang paling sering ditemukan di makanan kaleng. Jadi kalau kalian beli makanan atau minuman kaleng ya, makanan kaleng deh. Kan pernah tuh sampai ada belatungnya dibuka makanannya kayak olahan daging ya. Apa sih itu? Apa namanya ya? Saya lupa. Selain sarden, daging cincang itu yang sudah halus ya. Itu banyak sekali belatungnya ya karena pada saat pengepasan ya. Padahal kalau kayak gitu kan tidak dilolosin quality control ya. QC-nya, nah ini yang harus dipertanyakan. Dan pada saat memilih ketika kita membeli makanan kaleng ya, makanan kaleng, jangan lihat kemasannya sudah rusak atau belum. Ya kalau rusak ya jangan dipilih ya. Biasanya nih yang perempuan ya, kalau beli makanan nggak tahu nih kalau kalian ya, nengokin ya, baca ingredientnya, lihat kadaluarsanya ya, beda sama laki-laki. Laki-laki kan asal nyobot ya. Kalau misalnya kalian memperhatikan ibu-ibu ya, pada saat beli, pada saat belanja, itu ngambil di etalase yang paling belakang. Ya, mungkin pemikirannya akan sama kali ya. Etalase paling belakang tuh nanti juga akan dikedepankan ya. Kayak gitu. Cari yang paling belakang, lihat ada luar saya yang paling jauh ya. Dan kalau SPG gitu kan, dia naruh yang sudah mau kadaluarsa itu yang barisan paling depan ya. Biasanya yang paling belakang itu yang kadaluarsanya masih lagi. Gitu. Jadi diubek-ubek tuh sampai belakang ya baru diambil. Ada nggak? Ada. Ya, atau misalnya beli apa yang lain gitu ya. Misal perabotan rumah tangga yang ada di supermarket ya, cari yang paling belakang. Padahal kalau dilihat itu sama aja, tapi ya saya kalau perempuan itu lebih teliti ya. Oke. Kalau yang tadi Clostridium itu sama nggak gejalanya sama kayak Salmonella? Nggak dibahas ya di slide. Sama nggak kayak Salmonella? Gejalanya apakah sama? Pusing, mual, muntah, diare, ya, gangguan pencernaan. Atau ada perbedaan? Kurang lebih Gimana? sama Bu gejalanya. Kurang lebih sama, cuma Sama. yang membedakan itu botulisme itu ada kelemahan otot itu sama kelumpuhan pada otot kayak gitu sih Bu. Ya, jadi lemes. Ya, namanya keracunan makanan ya. Anggaplah makanan sudah kadaluarsa atau makanan kemasan yang rusak. Otomatis kan dia sudah kontaminasi nggak tahu kapan. Kita baru beli nih, ternyata pas dicek rusak nih makanannya, dibuka sudah nggak enak lagi. Ya, kecuali kalau yang mati rasa ya. Ada orang misalnya ketika makanan dicek ini sudah basi atau belum, enak-enak aja, padahal sudah basi.
gitu ya. Jadi sama aja, cuma bedanya kalau botulium, nah ini ada kelemahan otot ya. Oke, satu pertanyaan lagi tadi belum dijawab, silakan. Siapa yang mau jawab? Tadi pertanyaannya apa ya? Izin menjawab, Bu. Pertanyaannya itu upaya pencegahan kalau kita tuh sudah terpapar foodborne disease, apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi jawabannya itu melakukan perawatan medis. Jadi jika gejalanya sudah parah, mungkin perlu ke rumah sakit untuk tindakan lanjutnya bisa mengatasi. Jadi untuk tindakan lanjutnya itu bisa ke dokter atau bisa kita cegah sendiri tuh kayak mencuci tangan sebelum makan dan sesudah. Lalu bisa juga mengikuti pola makan yang seimbang dan menghindari obat pereda nyeri. Jadi jangan memberikan obat pereda nyeri atau diare yang dijual bebas. Dan terakhir itu mengonsumsi minuman agar tidak terdehidrasi, Bu. Ya, yang namanya diare otomatis kan dehidrasi ya, karena kan keluar cairan tubuh. Nah, itu harus badan ya harus terhidrasi. Ya dengan cara apa? Ya konsumsi banyak minum air putih. Ya, atau misalnya ada juga yang konsumsi oralin. Ada langsung yang minum obat supaya dia tidak buang air terus-menerus ya. Kalau diare kan bawaannya lemes. Gitu. Nah, ada yang tanya tentang HCCP nggak? Ada yang tanya? Coba saya mau langsung ke bawah yang HCCP. Tadi siapa yang ngebahas ya? Sitri. Bikin sendiri atau sudah ada di literatur yang tabel-tabelnya ini? Beberapa sudah ada di literatur, Bu. Ini yang kayak gini-gini. Ini copy paste. Identifikasi bahaya dan cara Beberapa pencegahan. ada yang dari literatur, Bu, tapi ada yang emang cari sendiri, Bu. Iya, maksudnya cari sendiri kan literatur kan? Iya, betul, Bu. Berarti literatur semua kan? Iya, Bu, literatur semua. Ya, literatur semua nih. Karena kalian kan belum diajarin bagaimana cara mengisi ini. Nah, ini proses HACCP atau biasa yang lebih gampang HCCP disebutnya ya. Nanti kalian bikin tabelnya seperti ini. Ya. Bikin tabel pertama adalah identifikasi bahaya dulu atau misalnya hazard. Kalian sudah belajar K3 kan? Apa itu hazard, apa itu risk ya, hazard dan resiko ya. Kan beda ya. Nah, kalau di sini adalah identifikasi bahaya. Contoh ini kan pembuatan tempe. Tempe itu kan dimulai dari bahan bakunya dulu, bahan mentahnya dulu. Dari mana? Dari kacang kedelai. Kedelainya kan kalau kita perhatikan ya, bahayanya itu kan ada fisik, kimia, sama biologi. Nah, ini kan sudah di list ya. Sudah di input nih dari mulai fisik, kimia, biologi. Biologinya apa ya? Ya, kimianya apa? Pasti pestisida ya. Supaya pestisida ini dikurangin, caranya gimana? Ya, caranya dibersihkan, dicuci bersih. Dengan apa? Dengan air mengalir. Ya, nah namanya kedelai, ya pasti ada fisiknya. Contoh fisiknya itu bukan hanya kulit kacang kedelai atau kerikil ya, kayak remah-remah, res-resan itu juga masuk ke dalam fisik. Atau misalnya Bu, ketika saya makan kok ada karet gelangnya, makan di tempat makan ya, kemudian ada buntut cicak gitu, atau misalnya ada sayap kecoa kan bisa aja ya, atau misalnya ada staples ya, isi staples tuh, nah itu kan ngeri banget ya. Atau misalnya ada yang rambut ya, itu yang bahaya fisiknya. Tapi kalau kayak kimia
penggunaan bahan kimia, misalnya formalin, atau misalnya zat adiktif, ya, atau misalnya pewarna tekstil dan sebagainya, ya, atau misalnya boraks, itu masuk ke dalam kimia. Ya, kalau biologi ini disesuaikan. Kira-kira kedelai ini biasanya tercemar oleh bakteri apa sih? Gitu. Sama kayak jamur. Jamur kalau pengolahan jahe. Jahe kalau cara penyimpanannya nggak bagus ya, misalnya terlalu lembab, nah itu gampang sekali jamuran. Jamurnya apa? Jamur kapan? Ya, jahe itu kan biasanya ada remah-remahan tanah ya. Tuh, harus dicuci bersih. Gitu. Begitupun gula pasir. Gula pasir ya namanya gula pasir beda ya, kayak saya sebut merek deh, stevia atau misalnya Tropicana Slim. Dia kan serbuk halus ya, halus gitu. Jadi kalau mana yang paling banyak terkontaminasi ya, misalnya kalau gula pasir curah ya, siapa tahu aja ada kotorannya. Kecil. Ya, atau bahkan misalnya potongan rambut kan kita nggak tahu. Ya, beda dengan gula yang sudah ada mereknya, atau gula yang misalnya gulanya kebanyakan. Wadah ya, wadah itu ada sebutnya, atau misalnya wadahnya itu kurang bersih, nah itu juga masuk ke dalam bahaya fisik. Ya, jadi kalian ini nih, nanti kalau kalian ngambil mata kuliah keamanan makanan, kalian melis satu-satu. Ya, melis satu-satu, kira-kira ini kan pembuatan tempe, misalnya kayak pembuatan donat atau pembuatan bakso. Nah, kalian mulai dari bahan bakunya. Ya, bakso itu kan dari daging. Ada yang daging sapi atau ayam, atau ada yang menggunakan ikan, bakso ikan. Ya. Nah, di list tuh bahannya apa aja untuk pembuatan bakso. Ya, sama seperti ini. Next slide. Ya, ini daun pandan. Begitupun dengan air, ya. Next. Nah, ini baru alat masaknya, ya. Contoh kayak misalnya serbet. Serbet itu kan all in one ya, bisa dipakai macam-macam. Ya, ini kan lingkupnya kan ke pedagang. Beda kalau kalian ngambilnya di misalnya yang di hotel bintang 5. Ya pasti yang standar HACCP-nya itu sudah bagus ya, atau misalnya di catering kalau menerapkan HACCP, atau misalnya di pedagang kaki 5, kira-kira menerapkan atau enggak? Ya kalau orangnya aware terhadap kesehatan, kurang lebih ya menerapkan sedikit-dikit, dapurnya bersih. Ya meskipun mungkin belum tahu apa sih kok ada standar HACCP, ya bahkan ada loh yang ikut sertifikasinya, anak casing boleh ikut sertifikasi ini. Ya, kalau kalian ngambil peningkatan casing, ya. Sama pisau, pisaunya karatan enggak. Ya, talenan plastik atau talenan kayu. Ya, wajannya. Ya, wajan itu kan kenapa kok ada ini ITFE? Ya, wajan anti lengket. Ya, kemudian ada yang bebas PPOA. Ya, kalau wajan-wajan yang non stick gitu. Ini efek kita ya jangan masak di suhu yang panas, mengupas nggak itu wajannya? Ya, kalau pakai teflon kan nggak boleh pakai spatula yang gagang kayu atau gagang besi, ya cepat keruak itu lapisannya. Ya, sama halnya ketika menggunakan misalnya wajan yang stainless, mau pakai yang spatulanya stainless juga atau yang kayu nggak masalah, ya kan cepat rusak lapisan atasnya ya. Tapi kalau kayak teflon gitu ya, kayak di rumah nih kalian ya, teflon yang buat masak, kira-kira sudah lapisan luar atasnya ya, yang paling atas itu sudah keruak atau belum? Kalau sudah ada keruak-keruak ya jangan dipakai ya. Ditambah kalau misalnya belanja di e-commerce,
Kan murah-meriah tuh teflon, ada yang murah ya, ada yang berat. Yang berat itu yang lapisannya tuh yang paling tebal ya. Kan kalau wajan anti lengket kan enak ya, jadi masak apa-apa tidak perlu butuh banyak minyak ya. Jadi banyak yang dibahas di sini ya. Next ya, talenan, wadah stainless, kompor ya. Kompor kalau mau dibahas ya bisa dibahas ya. Mesin giling ya, terutama mesin giling nih, mesinnya ketika dicuci ya. Jadi kalau yang ngerjain ini orang yang harus punya ketelitian ya, kira-kira apa lagi sih yang harus dibahas, apalagi sih yang harus dieksplor ya. Mata kuliah ini biasanya mata kuliah yang paling disenengin ya kalau menurut saya, tapi nggak tahu nanti kalau yang ngambil mata kuliah ini ya, karena kan ngebahas tentang makanan, kemudian kalian mengeksplor bahan-bahannya sampai peralatan masaknya, atau membuat minuman seperti es dawet ya, atau misalnya es krim, pembuatan es krim boleh ya. Nih mesin giling, contoh misalnya mesin giling kayak punya blender ya, anggaplah misalnya blender mungkin kalau di rumah tangga buatnya dalam jumlah yang kecil itu langsung dicuci ya. Kalian bisa ngeblender jus ya, ngeblender buah jus gitu, bikin jus itu biasa langsung dicuci kan. Tapi kalau yang masuk dalam jumlah banyak, kira-kira itu dibiarkan atau tiap kalau mau itu dicuci ya. Kayak giling daging ya, itu kan saya rasa nggak tiap hari itu dicuci segala macam. Bahkan kalau kalian pernah lihat gitu ya, penggilingannya tuh sampai berkerak-kerak. Keraknya dari mana ya? Sisa-sisa adonan. Sisa-sisa adonan pun sama dengan misalnya mesin penggiling kedelai ini. Ya, kan kalian turlap nih. Lihat nggak sih mesin penggilingnya? Ada nggak gambarnya? Coba lihat. Kalian turlap ya. Mana tadi? Kayaknya ada gambarnya di paling bawah. Coba di slideshow biar besar. Di slideshow coba. Ininya. Full screen. Nah, kira-kira mana mesin penggilingnya? Ada nggak? Apakah ini nih? Sayang ya, kursor saya nggak kuliah. Mana coba mesin penggilingnya? Ada nggak? Ini yang tengah-tengah ini yang jerigen warna biru, bukan? Ini yang habis digiling. Kemarin ada Bu, cuma emang nggak ke foto Bu, karena dia ternyata gelap banget gitu. Apanya tuh? Remang-remang? Iya, remang-remang gitu pas di inian mesinnya. Terus juga karena iya nggak ada cahaya, terus juga karena waktu sih Bu. Kenapa kok waktu? Jadi si mas-masnya ini tuh emang udah pengen bikin, terus kitanya juga udah sore gitu Bu. Ini di mana? Lokasinya dekat rumah? Dekat Jakarta? rumah, Mana? Jakarta Bu, di Cibubur Bu, Di mana? di Cibubur. Oh, di Cibubur. Ini dua orang ini siapa? Tersangka, bukan? Untuk Ini baju si hitam. pemilik pabriknya sama karyawannya Bu. Pemilik pabriknya yang mana? Kanan atau kiri? Yang kanan. Yang kanan. Oh, ini pekerja cuma satu. Hebat ya? Iya, betul Bu. Cuma satu bisa mengerjakan banyak pesanan ya. Ini kan banyak nih. Nah, kira-kira dari segi pakaian harusnya gimana? Kan masuk ke hygiene sanitasi juga ya, hygiene sanitasi keamanan makanan. Kira-kira kalau dari segi pakaian, ya di tempat yang panas, kan masak kedelai itu, kan bahkan mungkin ada yang pakai kolor Dari tulang, segi pakaian tuh ada yang kayak memakai celemek gitu Bu, tetapi ada beberapa karyawan tuh yang bilang mungkin karena kurang ventilasinya gitu ya Bu. Jadi mereka bilang panas gitu Bu. Keringatnya nggak ngucur ke adonan ya. Mungkin karena dia pakai baju, keringetnya ke bajunya kali ya Bu. Hah? Kan bisa aja.
Ya, kalau kalian main-main ke pabrik kerupuk, tahu kan ya, kerupuk dia penggorengannya sampai kalian aja mungkin bisa masuk kali 2 orang di situ. Ya, penggorengannya lebar ya. Kemudian spatulanya itu pakai kayu panjang. Ya, panasnya luar biasa. Kalau ventilasinya nggak optimal, kemudian lampunya, kemudian atapnya itu pakai seng ya, tengah pada jam 12 ke atas ya, wah udah matang kali ya. Panas jelas ya, bahkan banyak yang telanjang dada. Pertanyaannya itu kan keringetan ya, kemana-mana tuh keringetan. Atau misalnya pakai all in one itu, ya buat ngelap keringat, ngelap tangan, buat megang panci, ngelap macam-macam ya. Itu ya. Tapi kan balik lagi, nanti kan tempe ini akan dimasak ya, kayak proses pembuatan saus saja ya. Mungkin kalau kalian tahu di awal ya mungkin nggak akan makan ya. Kalau ada pedagang nakal gitu ya, ada produsen nakal gitu, pakai cabenya mungkin cabai busuk ya, atau ditambahkan ubi ya, ubi supaya warnanya itu jadi warnanya bagus ya, atau misalnya tambahin tomat tapi tomatnya sudah kurang bagus ya, kan bisa jadi ya. Saus-saus yang beredar yang murah meriah kan nggak tahu proses pembuatannya seperti apa ya. Ini hanya tempe aja, bikin tahu nggak? Bikin Enggak, tahu Bu, nggak? tempe aja. Tempe aja. Nah, dari sini kira-kira menurut kalian problemnya yang mana yang paling diutamakan? Yang harus diperbaiki apa? Apakah dari segi prosedurnya, apakah dari segi peralatannya, banyak yang apa, atau dari segi ruangannya? Kan kalian sudah melakukan Mungkin observasi nih secara keseluruhan. Kira-kira apa? Apakah dari segi pewadahan? Ya, ini kan belum disajikan nih, artinya masih dalam setengah matang, ya, belum dimasak. Nanti kan dimasak entah jadi sayur tempe kah, tempe goreng, tempe mendoan, atau tempe crispy, kan macam-macam olahannya. Menurut kalian apa? Mana yang paling yang harus diperbaiki? mungkin dari tempat sama perlengkapannya sih, Bu. Apa tuh? Kayak tempatnya ini kan dia kan masih belum pakai keramik ya, Bu, masih pakai bebatuan. Yang mungkin aja bisa ada lumut atau kayak kotoran-kotoran gitu yang susah dibersihin. Terus kalau misalnya dari perlengkapan ini kayak dia kan bersihinnya nggak setiap hari, kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Yang mungkin aja tuh justru banyak yang berkerak gitu di tempat wadah-wadah yang mereka pakai, kayak di Ya mesinnya pasti, sendiri. ya namanya yang tidak pernah dicuci pasti ada sisa-sisa ya, sisa-sisa olahan ya, sisa-sisa yang seperti ini nih, kayak jerigen ini kan jerigen ya, wadah-wadah besar ini dimasukkan yang sudah digiling, bener nggak? Lihat yang foto yang ini, yang 1, 2, 3, 4 dari kiri. Ini apa? Foto apa yang kalian foto nih? Ini adonan kan? Adonan tempe kan? Adonan kedelai kan? Apa sih ini? Kedelai kan? Yang udah jadi atau belum ini? Yang di dirijen itu yang udah jadi, Bu, yang apa udah pengen siap dikemas gitu, Bu. Udah Untuk jadi dicetak. kan? Baru Iya. dicetakan. Nah, pada saat proses pencetakannya gimana? Kira-kira menurut kalian nih, apakah sudah memenuhi standar hygiene sanitasi atau belum? Kalau menurut saya sendiri sih kurang ya, Bu, karena kan dia kan pas proses masukin ke plastiknya itu kan pakai tangan langsung tanpa sarung tangan atau alat APD lainnya gitu, dan mungkin aja kan kita nggak tahu dia udah cuci tangan atau belum, mungkin dari situ sih, Bu. Ya. Nah, memang kalau misalnya home industry ini kan jatuhnya home industry ya. Home industry itu akan berbeda dengan misalnya kalau yang sudah besar prosesnya. Yang sudah besar ya pakai APD lengkap, ya pakai hair cap, kemudian pakai masker, ya, tangan, ya lengkap lah APD-nya. Supaya apa? Supaya misalnya kalau rambutnya panjang ya tidak aur-auran, ya tidak ada yang rambut tidak di
buka rambut di adonan, ya. Atau misalnya ada kutu, itu ngeri banget, ya. Nggak tahu tuh, ya. Jadi pakai hair cap atau misalnya pakai jilbab, biasanya juga dipakai hair cap lagi. Itu kalau yang industri-industri yang sudah besar. Tapi kalau yang home industry memang banyak sekali permasalahannya. Ya, ini bagus untuk kalian gali, ya, untuk kalian gali. Oh, ternyata permasalahannya di sini, sini, sini. Ada perbaikan nggak? Ya, mungkin kalau untuk perbaikan, yaitu dari petugas puskesmas. Biasanya kalau puskesmas itu kan ada kunjungan, ya. Misalnya di wilayah kerjanya ada home industry apa, ya mereka kunjungan, mereka memberikan edukasi. Bagus juga kalau kalian kunjungan terus memberikan edukasi. Memberikan edukasi nggak, atau hanya sekedar lihat-lihat aja? Nanya-nanya nggak ke mas-mas 2 orang ini nih? Iya Bu, kita Nanya-nanya. tanya-tanya Bu. Terus memberikan edukasi nggak kalian? Atau hanya sekedar observasi aja? Mungkin nggak bisa dibilang memberikan edukasi juga sih Bu, kayak misalnya kita tuh cuma ngeliat kan kayak ini lantainya masih gini, terus kita cuma kayak oh ini lantainya gini ya Mas ya, kenapa nggak pakai gini gitu doang sih Bu paling. Terus kayak dalam kalimat itu tuh ada sarannya sedikit gitu. Oke. Sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Coba balik ke yang tabel-tabel tadi. Tabel. Slide sebelumnya tampilkan. Ya. Nah, tabel-tabel ini saya mau audiens tolong pelajari ini. Ya. Sebenarnya kalian mempelajari ini nanti akan tahu sendiri nih. Nanti kalau ada tugas, ya, atau misalnya bisa jadi pada saat UAS, ya, kan saya belum tahu ya soalnya, entah itu pilihan ganda atau soalnya esai. Misalnya ada soal, buatlah hasil CV terkait dengan misalnya es dawet, ya kalian harus bikin, ya, mulai dari proses bahan bakunya, ya, bahan mentahnya sampai peralatannya, ya, pada saat proses penyajian itu. Nah, kalau yang kan ada CCP1 ini critical control point, ya, ada CCP1 sama CCP2. Ya, ada yang bisa dikurangin, ada yang bisa dihilangkan. Yang dikurangi apa? Contohnya pestisida. Pestisida itu susah sekali dihilangkan, hanya bisa mengurangi. Ya, kalau pestisidanya sudah dalam jumlah yang banyak dan terakumulasi lama, ya susah untuk dihilangkan. Ya, bisa dikurangi dengan cara apa? Dibersihkan. Sekarang juga banyak cairan food grade, ya, yang bisa membersihkan si pestisida. Misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, itu harus dicuci dulu, ya. Nah, kemudian ada yang dihilangkan. Ya, contoh kayak dihilangkan, ya, CCP1, CCP2. Misalnya kalau ada nih fisik, ya, ada kerikil, ada tanah, ada res-resan kotoran yang kecil-kecil gitu, ya, ada karet gelang, ada isi staples rambut, ekor cicak, ya, atau bahkan cicaknya utuh, ya, atau bahkan kecoa atau apa, ya, masuk ke dalam makanan. Nah, itu kan bisa dihilangkan, ya. Tapi ketika pada saat penyajian ditemukanlah ekor cicak dan segala macam, nah itu kan sudah melalui proses pemasakan ini itu, ya, banyak juga ditemukan tuh kalau tidak bersih, ya. Betul, ya, tolong pelajari ini sampai bawah, ya, sampai dari atas sampai bawah, itu untuk semua audiens. Oke, ini bagus, ya, semoga kelompok yang sebelumnya, ya, kelompok yang berikutnya maksud saya itu lebih bagus lagi, ya, karena ini membahas tentang hasil CV, ini banyak nih, ya, slide-nya. Oke, ada pertanyaan dari kalian? Ada pertanyaan nggak?
Ya, kalau sedikit lagi ya, kalau presentasinya untuk 2 kelompok ke depan itu mau di hari Jumat, kita perkuliahan berarti online. Ya, perkuliahan online. Kalau nggak salah UAS itu dia sudah ya casting di tanggal 9 Agustus. Ya, terakhir perkuliahan berarti 5 Juli kalau tetap di hari Jumat. Ya, saya rasa kalau perkuliahan akhir saya harap semua masuk ya karena saya review untuk gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Di-upload ya. Ini kalau misalnya dia masih size-nya masih besar, berarti gambar-gambarnya itu harus di-resize satu-satu. Ya, ukurannya di-resize dulu, baru nanti dipindahkan ke PowerPoint. Biasanya karena banyak gambar, ada yang dari Google, kemudian ada yang dari foto kamera, ya size-nya gede, akhirnya gede. Atau misalnya kalau masih nggak bisa juga bagi dua. Ya, slide-nya bagi dua. Sampai sini paham, audiens? Presentan, sorry. Paham, Ibu. Terima kasih. Ibu, Oke. maaf Bu, izin bertanya Bu. Kalau misalkan dibagi dua ini kan yang HCCP di PPT ini kan kepotong-potongnya banyak ya Bu ya. Kalau misalkan yang dimasukin HCCP-nya sendiri dari Word itu boleh nggak ya Bu? Oke, boleh. Ya, karena kamu kan cuma copy paste ya. Cantumin laporannya yang di ini ya, pembuatan ini dari awal sampai akhir. Boleh kalau misalnya ternyata yang bikin besar adalah tabel-tabel, bisa nggak di resize ini? Ini di crop ya? Benar nggak di crop ya? Iya, dari Word dipindahin ke PPT. Jadi di screenshot dari ininya, Word-nya. Ya, bisa. Ya, bisa ini aja tabel-tabelnya. Ya, nanti semua audiens ya, kelompok lain, ini bagikan ya materi ini, keamanan makanan. Bagus ini yang tempe. Dapat kamu literaturnya. Ya, jadi literaturnya lengkap. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau gitu saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini ya. Bagus ya untuk kelompok ketiga, selamat ya. Nah, untuk kelompok keempat dan kelima ya semoga lebih bagus lagi ya. Jangan sampai kayak sebelum-sebelumnya ya, nggak tahu kenapa kalau kelompok terakhir itu kurang greget ya, nggak tahu kenapa ya. Semoga yang ini jangan sampai ya, karena kan waktunya panjang nih, masih banyak waktu kalian buat cari literatur ya atau tambahan materi. Oke, itu saja dari saya ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Kasih Bu.